paling lama tapi kan paling kalau dikatakan nyesek mah nyesek ya. Orang tuanya udah datang ke orang tua, udah mau ngomong serius, ujung-ujungnya udah saatnya kan. Subscribe, like, share, dan komen. Kirim semua dari abstrak sampai daftar pusaka. Udah bagus semua, kok kamunya aja nggak percaya diri. Nggak tahu udah malam gitu ya. Ya gue udah kasihkan kerja kan, gue sambil kerja. Udah sampai bimbingan. Apa bimbingan? Mana aja nih? Nggak ada. Dan gue sidang skripsi itu nggak lama tau. Gue 5 menit selesai. Waktu itu gue tanyain apa gitu, gue lupa tentang masalah. Oh iya, gue kan pernah pinjem buku Kitab Kuningnya Rere yang cetakan Kairo tuh. Cetakan Kairo. Di situ kan tafsir apa ya, Jalalain kalau nggak salah. Tafsir Jalalain. Gue pinjem, kata gue pinjem Kitab Kuning lu gitu kan. Gue mah nggak bisa baca. Gue minta tolong sama Ustadz gue itu kan. Dia masih tinggal di Bekasi juga. Sekarang udah pindah ke Tangerang. Akhirnya sama dia diterjemahin tuh. Gue malam-malam juga. Gue berangkat jam 5 sore ke rumah Rere, pinjem buku, subuhnya udah gue balikin. Anjir kata gue. 3 lembar gue dapet ngetik semalam penuh. Satu ayat 3 lembar dibayangin. Terus dari kitab-kitab kuning yang lain, terus dari tafsirul ahkamnya kalau nggak salah sih, kalau nggak salah sih itu. Kenapa emang? Jadi suruh masuk. Siapa? Gue mana tahu. Gue nggak ngomong. Kasih tahu sekarang. Anjir. Kenapa sih? Kenapa? Sembarangan. Oh, tutup aja tutup. Apaan? Sembarang? Kucing. Oh. Kayak gitu. Terus pas, yaudahlah pokoknya gitu. Gue pun ketika bimbingan gak dipersulit gue. Ketika kata dosen gue, ya udah, kamu ini paling dicek kayak mulai cover nih, salah penempatan logo, terus spasinya gitu kan, spasi cover gitu kan, antara logo sama si disusun oleh sama NPM-nya, apa ya, NP, NIM-nya jaraknya terlalu jauh, gimana gitu doang. Paling sisanya di dalam sama dosen pembimbing gua. Kan dosen pembimbing gua pertama kepala STAI. Yang kedua kaprodi gua. Gila, kalau di lu mungkin rektor apa dekan nih? Kalau kepala sekolah itu. Kepala jurusan. Kepala sekolah. Kalau di gua tuh kepala STAI namanya. Rektor ya? Rektor sama kepala jurusan tuh kaprodi. Anjir, gue yang bimbing dia berdua tuh, beliau itu. Dan gak dipersulit, cuman paling ya memang ada lah coretan-coretan gitu kan, gue revisi atau spasinya terlalu banyak atau ada typo gitu, ya udah, itu nggak banyak. Setelah itu gue sidang gue nggak lama, cuman gue ditanya apa 5 menit selesai. Nggak pakai slide, gue tetap slide pakai, cuman gue nggak pakai PowerPoint. Gue pakai Word biasa. Habis itu baru gue sidang yang tadi gue bilang tuh, yang sidang proceeding. Jadi nanti proceeding itu gini, macam jurnal, cuman jurnal itu kayak gimana sih? Diperkecil kan? Kalau gue bahasanya proceeding, kata dosen gue mah adanya jurnal kayak gitu loh. Jadi yang tadinya misalkan nih skripsi gue halamannya ada 60 halaman, itu diperkecil jadi 15 halaman kayak gitu. Itu pas sidang proceeding tuh, nah itu tuh baru tuh yang adik-adik kelas gue pada nanya, Pak ini gini yang tadi gue jelasin kayak gitu. Kata gue, anjir gini loh ternyata sidang skripsi itu. Tapi gue kayaknya pengen gitu S2, ada rencana gue pengen S2, cuman gimana ya, pikiran gue biayanya cuy. Enggak, gue malas ngotaknya udah. Lu memang udah hobi buat gawe. emang hobi gue tuh gawe, jadi gue disuruh usaha, gue nggak bakal jalan kalau bukan passion gue. Emang ya passion gue emang kerja. Gue pengen S2 gitu kan,
pengen banget S2. Cuman gue takutnya gitu doang tuh pas tesis. Tesis kan ya lu tau sendiri, gue tuh skripsi kan gak kemana-mana ya. Tesis otomatis kan gue harus turun kemana gitu kan. Dan gue tuh tambah lagi gue orangnya gak gampang akrab sama orang baru. Gue pas skripsi mah ke sidang penguji 1,5 jam, penguji 2 sejam. Terus Ya udah penguji 1 mah cuma pakai teori apa gue yang teori. Ya emang kan kata pembimbing udah nggak usah dimasukin teori ini, yang penting kan udah ada penjelasannya. Kata penguji gue masukin aja nanti ya, revisian ini aja. Udah. Pas pembimbing kedua, tambah dikulek-kulek. Ini apa sih rumusan masa pertama, di mana jawabannya? Apa jawabannya? Ya gue emang udah apa halamannya? Halaman sekian, halaman ini isinya gini. Itu gak nyampe ke penutup sampai di akhir. Dan gitu emang penguji 2 gue emang udah kenal sama gue. Waktu itu gue semester 2 kalau nggak salah. semester 2 Mata kuliah tafsir. gua Jadi di gue mata kuliah tafsir tuh hafalan. Nah di kelas ya gue yang tinggi nilai hafalan. anjir, keren juga lu. Kamu mau nggak gitu dapat beasiswa hafalan, tinggal nambah Beasiswa lagi kemana? kok. Enggak, jadi beasiswa itu jadi, Beasiswa di UIN itu juga. iya, jadi nggak bayar kuliah. Nanti saya yang bantu prosesnya. Nggak ada yang bu. Kenapa bang? Takut nggak kebagi ya buat hafalan, buat tugas. Gue tuh udah pesimisnya gitu. Nggak bu, cukup Emang di UIN berapa sih ininya? Per semesternya? 3. Apanya? Semesternya? Iya. Iya. Oh iya. SPP-nya itu zaman gue awalnya Apa sama yang di UIN Jakarta? hampir sama. Lebih tinggi mana? Jakarta ya? Ya, gue Jakarta setahu gue 12. enggak, gue masih 9. Kata Edo kalau nggak salah. Udah dari semester berapa ya? Gue bayar cuma 600. Oh makin tinggi makin rendah bayarannya. Iya. Enak berarti ya kalau di negeri ya. Gitu enak. Tapi kan lu gedenya di ini pas wisuda kan? Enggak, wisuda gue nggak bayar. Emang? Oh berarti memang pas wisuda nggak bayar? Sidang skripsi bayar? Enggak. Ya enak ya. Masa emang nggak bayar? Gue memang ada tunggakan sih. Gue berapa semester tuh? 2 semester kalau nggak salah. 2 semester gue belum bayar. Sampai dari mulai sidang skripsi sampai ke wisuda bokap gue datang bawa 10 juta. Cuma gue ini doang sih, abis di skripsi doang. Skripsi? Maksudnya? Iya sih emang. Biaya ini kan lu revisi, biaya bolak-balik mondar-mandir. Jadi gue kan itu ada kayak perpustakaan fakultas minta skripsi, perpustakaan kampus minta skripsi. Oh ngeprint, lu ngeprint berapa? 6 kata berapa gitu gue? 6. Gue belum ada yang gue kasih masa. 4, 6. Gue pikir skripsi gue nanti di sana bakal jadi simpanan doang. Tapi skripsi gue dipajang udah. Dipajang gimana? Di perpustakaan kampus. Maksudnya dipajang gimana? Di Isinya lu dibuka sama dia, dijadiin quote. Jadi enggak, jadi di kampus gue kan ada kayak rak buat skripsi. Jadi ada situ. Atau udah ada kok. Jadi banyak. Kalau gue masih ada di rumah, gue pengen gue kasih ke perpus juga. Bingung gue mau ngasih ke siapa? Gue emang malah itu jadi ini loh. Kalau emang belum ngasih skripsi ke para dosen, ke pihak fakultas, nggak bakal dapat ngambil ijazah. Kan itu ininya apa sih? Persyaratannya. Nanti kalau itu ntar gue obrolin di luar video aja. Terus jurnal, gue bikin jurnal. Lu langsung suruh bikin jurnal? Ya, setelah sidang, jurnal. Oh gue udah proceeding. Cuman gue belum cek plagiaris, belum cek plagiaris. Lu mandi? Lu balik sekarang? Lu udah mandi? Kuat banget lu, gue kayaknya gak mandi ah. Lu selama tinggal di Bandung masih takut dingin? Dia kuliah juga? Langsung kerja, dari setelah lulus langsung kerja? Di tempat yang sekarang juga? Kerja di PT mana? Boleh minta tolong gak? Chargerin HP gue. Elektronik. Hah? HP gue gak bisa. Kenapa? Punya gede. Iya gue tipe C. Dan jurnal gue bukan gue yang bikin. Dia?
Kerja lu apa sih sebenarnya sebagai mahasiswi? Enggak, gue udah bikin jurnal sebelumnya. Gue jadi keinget sama seseorang deh. Apa sih? Dia juga skripsi, belum lama kejadiannya, belum lama. Dia skripsi, minta tolong sama gua. Kayak gitu kan. Memang posisinya jauh, gua di Bogor, dia di mana gitu kan. Gua nggak menyebutin daerah. Kayak gitu. Terus video call gua gitu kan. Ini gimana? Gua bilang ya udah istirahat aja gini. Ujung-ujungnya jadi gua semua yang ngerjain. Iya, benar. Hah? Ya gue juga minta bantuin bikin jurnal, ada gue. Maksudnya setidaknya minimal gitu kan, ada dia ngasih apa sih namanya tuh, maksudnya walaupun ya oke dia ngasih tahu, gue tahu dia ngasih tahu karena kan memang yang tahu masukan dosennya itu kan dia sendiri gitu kan. Tapi mandi dia nggak dingin ya? Emang nggak dingin sebenarnya kalau mandi mah. Jadi maksud gue gini, maksudnya sebagian dia gitu loh. Gue udah bikin nih polanya gimana gitu kan. Gue udah bikin kayak misalkan rubrik penilaian siswa tuh seperti apa, ini gimana gitu kan. Gua semua. Bagian dia kerja itu ketika dia selesai sidang. Dia pengen waktu itu kan dia setelah sidang tuh katanya masih ada revisi ya. Terus dia bilang sama gua, ini tuh kapan kita mau revisi lagi? Anjir kata dalam hati gua, nggak ada selesai-selesainya kata gue gitu kan ya, nggak ada selesai aja sini. Kata gue udahlah sekarang gue udah males lah kata gue gitu kan. Apa feedback yang gue dapet nih kata gue gitu kan ternyata nggak ada feedbacknya kan. Ya udahlah gue bilang laptopnya udah diambil sama yang punya. Emang waktu itu gue minjam laptop sama Ustadz di dekat rumah gue gitu kan, udah diambil juga kayak gitu. Ya udah akhirnya dia mau nggak mau ngerjain sendiri. Itu pun dia minta tolong sama tukang fotokopi untuk ngerapi-rapikan berantakan ya, sama tukang fotokopi rapihin gitu. Jadi kata gue anjir ini sama aja gue yang ngerjain skripsi. Gue jadi skripsi 2 kali. Oh sudah begitu semua. Cuman dia ya maksudnya kalau misalnya memang bantuin ngecek lah gitu, maksudnya gitu kan. Adapun memang gue tambahin ya tambahin aja, nggak banyak banget kayak gitu kan maksud gue. Ini mah aduh. Nah gue pas jurnal kan emang udah ada contohnya dari dia kan. Iya, terus? Jadi ya dia ngasih tuh udah masukin aja dulu gitu ya. Bagian gue masukin dulu. Terus dia yang baca lagi. Kayaknya nih kurangin yang ini deh. Lebih tambahin yang ini. Ya udah kan gue ikutin saran dia. Pas emang kan gue juga bikin jurnal tuh ada yang direvisi sedikit, tapi langsung di ACC. Kalau gue usah revisi banyak banget. Gue udah ngerjain nih tak semalaman. Besoknya ini masih ada revisi, kerjain lagi gue besoknya. Gue bersyukur ya dosen pembimbing gue tuh emang ya benar ya teliti killer. Tapi pas di sidang gue ya udah revisiin gue 1 minggu selesai. Oh, berarti gue baru tahu sih. Di balik killernya dia, di balik ya, di awal doang berarti kan? Di awal doang gue. Ketika lu setelah itu ya udahlah gitu. Iya, jadi emang dosen gue pernah ngomong, saya bukan yang nggak mau nyusahin, nggak mau ACC cepat, saya mau gitu. Kamu skripsi kamu sempurna, jadi setelah sidang gak banyak revisian. Ya lu jawab lah apa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Udah gitu pas gue mau nyariin, gue kan sebelum nyariin skripsi gue nanya bapak mau soft file atau skripsi. Soft file aja saya mau. Oh jadi nggak dikasih print out? Nggak, sayang loh uang kamu gitu. Tapi lu pakai hardcover? Lu hardcover di mana? Daerah sana juga di Bandung. Habis berapa? Satu skripsinya? Oh sama skripsi nggak hampir 1 juta. Berapa duit? 6 biji kan? Iya. Berapa duit? Enggak, selain revisian deh, lu nge-print out doang sampai nge-hardcover selama sebanyak 6 biji itu. Gue kalau ada revisian misalkan di halaman berapa nih yang harus gue tambahin, ya udah gue nge-printnya dari halaman revisi aja yang gue print. Jadi jadi yang udah bener lu print lu simpan. Iya. Jadi ya ngapain buang-buang duit dong. Iya. Gitu. Jadi misalkan halaman ini harus diperbaiki atau dikurangi, berarti kan halaman setelah itu kan ada yang berkurang ke atas kan. Beli nggak? Mahal tapi cuy. Gue kemarin habis berapa ya sudah ya? Tahun lalu gue habis 8.000.
itu. Jadi gue mau ngeprint lagi buat perbaikan, jadi ya udah halaman setelah ini direvisi. Kalau gue waktu itu ngeprint 6 biji, tebalnya sekitar 70 lembar. Itu gue satunya habis 35, nge-hardcover sama ngeprint baru gitu kan. Semua gue habis 300 ya udah. Jadi kalau di PB emang udah terkenal murah-murah di PB Bogor situ, karena kan memang wilayah kampus ya. Ya jadi kayak gitu. Gue nggak nyampe, tapi sampai sekarang skripsinya menjadi rumah gue. 6 biji. Dan gue, kalau lu ada materainya nggak? Pakai materai nggak? Satu asli semua apa di fotokopi satu? Maksudnya jadi satu lu tempel aslinya, fotokopi gitu? Iya. Kalau gue enggak, semuanya asli materainya. Kan gue ngobrol ya sama penjaga perpus kan, gue mah akrab batu, Pak Harun namanya. Kata gue, Pak ini gue gimana nih, kata gue. Ini kan pasang materai, iya. Ini gue udah jadi semuanya 6, gue materinya asli semua. Ya lu kenapa nggak satu aja lu fotokopi? Lah mana gue tahu, kata gue gitu kan. Mana gue tahu misalkan satu fotokopi, ya udah gue udah 6 gue tempelin semua, gue tanda tanganin. Ah lu sih nggak mau ngomong dulu. Kata gue, anjir gue habis berapa duit buat materai dong. Untung waktu itu masih 6.000 materai. Pokoknya gue mau gue foto. Jadi yang aslinya kan buat gue. Jadi yang lainnya mah fotokopi ya. Kalau gue asli semua anjir, 6-6-nya. Jadi ada yang minta ukuran A5, dibikin A5, tapi Lah beda-beda. Tergantung dosen, maunya dosen tuh apa gitu. Jadi sebelum gue penyerahan skripsi, Bu, nanti penyerahan skripsi soft file atau print out, tapi maunya ukuran A5, udah gitu. Sama minta buku satu. Ada yang begitu ya? Gue kira kayak di kampus-kampus, kalau kampus gue mah ampat semua gitu. Jadi tergantung dosen gitu. Iya. Jadi dosen tuh meringankan, tahu mahasiswanya belum. Terus berarti setelah itu berjalan nih sama dia nih. Ya pokoknya yang udah nggak usah kita sebutin lah karena teman kita kan. Kayak gitu kan. Nah, terus lu pas setelah nih wisuda akhirnya sama dia nih, sama yang Garut itu. Terus sampai akhirnya jadian sama dia. Nah setelah lu wisuda itu dia udah dapat kerjaan apa belum? Dia udah kerja setahun. Di Telkom itu? Telkomsel. Oh dia sekali pas lulus langsung ke Telkom itu? Langsung keterima. Oh. Berarti lu jalan berapa tahun sih? Dari 2014. 2014 lah. 15. Berarti dari setelah kita ke si itu baru ke yang Garut itu? Setelah lu Hah? setelah lu nggak lama sama si yang apa kok tuh, Sebelum Topik? iya sebelum ketika ada tuh itu gua nggak cuma sebulan. Nah Terus? sama si T. Ah. Nah si T berjalan sama T, ya udah ketemu dia. 2014 akhir. Berarti udah banyak ya? Anjir pendek-pendek banget lu. Tapi yang lama yang sama yang kemarin paling lama. Paling lama tapi kan paling, kalau dikatakan nyesek mah nyesek ya. Orang tuanya udah datang ke orang tua, udah mau ngomong serius, ujung-ujungnya udahan ya kan. Gue mah mendingan nanti datangnya ketika memang udah bener-bener ya, biar nggak malu. Gue juga masih ada ini sih sekarang. Kan itu emang udah benar-benar, cuman kan posisinya karena gue nggak terima kerjanya di luar Bandung ya. Ya mungkin ya adalah ya sebagian cowok yang nggak kuat LDR gitu. Memang sih kadang-kadang LDR itu bikin nyebelin. Soalnya kan sebelum gue kerja di sini, gue kan kerja bareng di sana. Gitu. Jadi kan ya hampir setiap hari lah ketemu. Terus berarti udahan 2019 sama dia? Udahan ya 2019. Tahun 2019. Terus akhir 2019 balikan lagi.
Itu yang putus pertama. Putus pertama. Terus Putus kedua 2020 di pertengahan. bulan Juni berarti. Enggak. Mei. April atau Maret. Pokoknya masih awal sih. Oh. Udah setelah dari situ udah selesai, nggak ada kontak lagi. Udah kayak Terus dia sempat minta balikan ya kan. seberapa lama? Tiap hari nelponin ngechat. Enggak, masanya maksudnya ya setiap hari kan pasti ada batasnya Iya, dong. jadi seminggu setelah putus Dia masih ngontek sampai akhirnya dia capek sendiri. aku sendiri. Hah? Terus barang-barang gue dibalikin semua. Lah, kok aneh? Maksudnya dibalik, lu ngasih ke dia barang-barang yang lu kasih ke dia dibalikin sama dia. Gue ngasih ke dia jaket 2 dibalikin ke gue. Kenapa sih harus dibalik-balikin gitu ya? Gak tahu gue juga. Dan itu balikinnya langsung secara langsung sama gue. Waktu gue main ke Bandung kan sama temen-temen gue. Dia ngajakin ketemu. Nah temen-temen gue yang gue pada main ke Bandung, yang itu gue main ke Sukabumi. Jadi gue punya geng ya, geng buat main. Iya. Dari situ dia ngeliat, oh ini orangnya yang kemarin di Sukabumi. Terus akhirnya langsung ngebalikin itu. Balikin itu. Enggak, gue pikir ngapain harus dibalikin ya? Kan maksudnya itu udah lu udah dikasih gitu sama dia. Kalau gue nggak pernah gue balik-balikin. Nah kan gue emang udah nggak lepas kan, tapi kan sebagian barang gue ada di dia ya. Kayak kasur kan, ya gue udah pakai aja lah kasur Maya. Enggak, maksudnya kok sampai ke kasur-kasur ada dia gimana sih? Ada di dia gimana? Jadi dia kan gue udah nggak ngekos. Ya udah kata gue kasur pakai aja kan. Ya gue nggak bawa pulang kasur gue. Gitu. Kayak, Bentar. Kasur lu nggak lu bawa pulang? Iya. Ada di kosan. Kosan lu deket sama dia? deket pas gue kerja. Oh, terus akhirnya di take off sama dia? Iya, jadi dia pinjam sama dia. Kayak itu gue yakin tuh setiap malam dilus-lus tuh kasur. Apalagi pas putus 1 minggu ya. Gila sih. makanya ada barang gue 2 kardus di. Sebenarnya kalau kasur sih apa ya? Kalau gue buat yang paling gue males dipinjam itu kasur, anduk, tuh bantal. Kalau itu kan pribadi sih sebenarnya. Iler lu di situ gitu Ya kan. kan pakai spray. Oh, pakai spray. Jangan pinjam sama spray-spraynya lagi. Ya kasur pokoknya mah. Gue kan magicom. Terus kayak piring-piring gue, buku gue ada masih di dia ya sepatu. Iya. Dipaketin loh dari Bandung ke rumah gue. Pakai apa? Genetrek. GNE dan itu ongkirnya itu kata temennya dia. Gak tau berapa. Pakai JNE biasa. Gak tau pokoknya 2 kardusan coba. Kardus gede. Apa kardus ini, kardus mie instan gitu? Kardus gede. Yang kardus kayak kardus kipas gitu ya? Iya. Kayak kardus kulkas. Kardus kulkas gitu. Niat Itu sih. tuh asli ratusan kata temen gue mah itu ongkosnya. Kasur. Ya ibu gue sok lah ya. Iya. Ini apaan di rumah gitu? Barang dari siapa? Adik gue. Dari mantannya dia. Orang ngonteknya ke adik gue kan. Dia nggak ngontek ke gue. Kenapa dibalikin? Tahu. Kalau kata gue sih kalau misalnya dibalik-balikin itu terlalu ini sih. Kalaupun memang lu nggak mau pakai, udah lu kasih orang kayak gitu. Kalau kata gue mah, Iya. lu kasih orang ge, lu maksudnya minimal lu buang lu bakar juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi jangan sampai dibalikin lagi, karena nggak akan kepake juga. Kalau kasur mungkin sama lu dipakai lagi kali. Oke. Iya. Buat jangan pakaian lo dipinjam sama dia. Dari semenjak dia ngirim barang ke rumah gue udah Semenjak itu dia udah nggak kontak lu lagi. enggak. Udah nggak minta maaf lagi, nggak minta. Tapi pernah posisinya gue emang dari Bandung ya sama temen gue yang tadi nelfon ngechat dia gini nanya kapan nih ada rencana main ke Bandung lagi sama teman-teman kata dia gitu ya. Terus Gue jawab aja baru pulang dari Bandung bisa nggak? tapi lu setelah itu sampai sekarang nggak ada kontak lagi? Enggak, gue langsung gitu aja. Apa sih? Baru pulang dari Bandung. Oh, kenapa nggak gue? Justru gue sebenarnya sih gue kalau misalnya mantan gue tuh gue pengennya tuh kontak temenan biasa gitu ya. Ada sih yang beberapa yang akhirnya kita lost contact gitu kan. Termasuk lu juga lost contact waktu itu. Dah, lu sendiri. Iya emang gue yang pengen ngejauhin. Nah, iya, ya gue
tahu aja kak ya dia juga itu. Ada beberapa orang yang pengen gue buat apa, lebih kebalikan ada sedikit, cuman kayaknya kalau walaupun enggak ya udah kita berteman biasa gitu kan. Gue tuh buat berdamai sama lu tuh butuh waktu lama kayak gitu. Gue juga sama dia gitu. Kayak gitu. Kan akhirnya ya udahlah, kita kan posisinya satu angkatan juga kan. Ya masa gue satu angkatan sama lu kudu musuhan kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah itu masa lalu kita gitu kan. Tapi gue sama si T nyampe sekarang gue nggak nanya. Masalahnya di lu apa di dia? Di dia. Dianya ke lu gimana, lunya ke dia gimana? Intinya mah dia pernah minta tolong sama gue. Ya gue bantu ya. Tapi gue butuh ya. Tapi dia masih ngeblok WA gue. Dia udah nikah kan? Belum, nggak bakal lamaran. Saksinya dia kalau yang masalah si T mah. Dia lamaran aja sama angkatan dia. T. Oh. Bidan orang Garut. Sama orang Garut. Garut lagi. Gitu. Tapi anehnya tuh ya, dia hampir setiap minggu main ke rumah nenek gue. Kok bisa? Karena dia jadi anak angkat nenek gue. Ya, kok bisa? Enggak, maksudnya Tanya. enggak, maksudnya bisa sampai jadi anak angkatnya nenek lu, gimana cerita awalnya? Jadi gini ya. Dia emang sesudah putus sama gue juga sering main ke rumah. Jadi dia buka usaha. Oh, jadi intinya yang lebih sering main ke rumah di lu itu dia dari Iya. dulu juga, dari semenjak jadian. Nah, dia kan punya usaha di rumah gue, Komini. Tapi seangkatan kita pada tahu nggak sih tentang kita? Nggak banyak ya? Iya sih. Itu dia punya usaha ya. Si Apipi juga tahu. Siapa? Tuti. Apipi. Oh, Bibi. Emang pernah pada main ke rumah sama almarhum. Iya. Itu emang setiap minggu main ke rumah. Ya cuman gue emang udah kesel kan ya masalah itu. Iya dia datang, gue pas cuek aja, gue nggak sapa. Tapi ketemu. Emang dulu juga kan gue apa bang? Dia yang nganterin kan, emang disuruh sama nenek gue. Sampai sekarang masih suka main. Asik loh. Pas dia mau lamaran gue izin ke nenek gue. Saya mau ngelamar ke sini. Anak nenek banget. Lah berarti nenek lu bisa sayang sama dia sama dibanding sama lu. Bener ngebela dia, bukan ngebela gue. Kasihan banget sih lu. Ya cuman gue emang keras kan. Gue kalau udah keras ya udah gue. Maksudnya kok bisa gitu loh nenek lu jadi ngangkat dia sebagai anak angkat gitu loh. Nggak tahu dia main ke rumah mau makan apa dibikinin loh tuh. Lu jangan dibuang kau. Lu jangan dibuang sama nenek lu. Tapi ibu gue kan tahu ya ceritanya gimana gue bisa nggak mau nanya sama dia. Jadi ibu gue mah gue sikap gue begini biasa aja. Cuma nenek gue kenapa sih ini anak gue? Oh belum tahu. Nggak tahu. Sampai lu aja. sampai sekarang juga lu udah sama dia, lu belum, dia nenek lu belum tahu. Nggak tahu. Kalau dikasih tahu juga mungkin kayaknya stop lah, besok lu nggak usah kesini lagi. Bukan masalah itu doang, adalah masalah yang gue ngebantuin dia loh. Tapi setelah gue minta balik apa yang gue udah bantuin, dia Oh jadi ibaratnya nggak ada feedbacknya kalau lu iya gitu. Malah timbal nomor balik. gue diblokiran. diblokir terus dibuka lagi. Enggak deh, udah gak, waktu itu blokir gue. Katanya dia ganti HP, terus bilang ke gue nggak ngeblokir gue, tapi pas dilihat daftar blokir emang nomor gue diblokir. Kok lu bisa lihat daftar blokirnya dia? Dia nanya gitu. Masa iya dia ngeblokir kagak ngeh? Aduh. Dan sekarang gue dibilang sombong sama dia. Masih dia suka ngechat lu? Enggak, kalau gue sombong lama-lama mentang-mentang udah punya motor sendiri, apa-apa sendiri, keminta antar lagi. Lalu udah mau nikah. Kata gue, lu dulu waktu gue minta anterin alasannya banyak banget. Ya udah gue udah punya sendiri hasil gue nggak mau ngebebanin orang lagi. Aduh, lucu Lo juga. mau Ya. gimana gue nggak bakal rest. Ya udahlah sekarang juga udah punya masing-masing maksudnya. Dia udah lamaran juga kan? Udah lamaran belum? Udah. Terus juga lu juga punya kehidupan, punya kerjaan sendiri. Dan si beliau itu juga udah ada. Terus ya
pas setelah dia habis lamaran datang ke rumah gue, nenek gue dibawain kue bolu. Terus Dia mah ya bilang terima kasih gitu udah merestuin dia ngelamar yang cewek yang dia pilih lah gitu. Itu nenek gue mikir ini anak datang ke sini lagi mau manas-manasin apa gimana gitu. sebenarnya nenek lu udah tahu belum sih kalau udah nama dia? Udah lama. Tadi lu bilang katanya belum. Oh, yang nggak tahu tuh yang masalah gue yang gue nolongin dia. Tapi dia nggak ada feedback Oh gue. iya yang lu nggak ada feedbacknya sama sekali. Iya yang bikin gue kesel gitu. Ya seenggaknya ada etika lah ya obrolan gitu. Yang gue nggak suka tuh gitu. Oh jadi masalah itu ya, bukan Iya. bukan masalah lu sama dia udahan atau belumnya. Kalau itu pasti udah tahu lah, nggak mungkin nggak tahu sih. Aneh banget kalau pengen nggak tahu mah ya. Kan dulu nenek gue sempet bilang Apa? mau milih yang mana nih? Yang ini apa yang di Garut? Itu. Ujung-ujungnya Soalnya nggak ada dua-dua. yang ini tuh sering main ke rumah gitu. Iya. Kayaknya masih sayang sering nanya. Sama neneknya yang dikasih pilihan cucunya yang dapat orang Garut orang lain. Gitu, gue udah aduh gue nggak tahu, gue masih bingung ya. Yang pikiran gue mau kerja dulu, gue mau ini dulu. Iya. Gitu. Cong tidur ya? Ini bang bule. Ya ilham. Pagi jadi siang jadi pagi. Pagi jadi malam jadi pagi. Gimana sih bahasanya? Siang jadi malam, ya siang jadi malam, malam jadi siang. Terus temennya udah bangun belum? Si dia juga tahu kasus gue gimana sama si Teh. Tapi yang kita dia nggak tahu kan? Enggak, Jangan lah, nggak usah tahu. gitu. Si Teh juga emosi. Gitu lah. Lu sama dia rumahnya dekat? Di mana emang di mana lu? Berarti si siapa sih? Apa sih siapa yang Enca. si Kitty lo tau nggak? Empat malam. Oke, Kifat Mala. Istrinya si Hasbi Allah. Iya sih. Bukan. Kifat istri Hasbi Allah siapa? Nggak tahu sih. Nggak Fatmala. Masa nggak tahu sih? Ada Fatmala juga. Istri Hasbi Allah. Nggak tahu. Emang itu mana anak Hasbi Allah bukan Hasbi Allah Deok. Hasbi Allah yang satu lagi. Dian Fatmala kalau nggak salah. Dian Akmala. Dian Dian Akmala, Akmala itu mah. Iya Dian Akmala kan? Dia mah di ujung harapan. Iya Ujung Harapan. Sinca di mana? Gabus juga kan? Kurang tahu. Sinca di Gabus juga dia. Oke nyampe sini aja.